Welcome back to my YouTube channel by Guselin Citra. Kehidupan keduaku sebagai Amora. Bab 2. Mimpi buruk menjadi Amora. Moana menatap pantulan dirinya di permukaan kolam renang. Merasa ada sesuatu yang janggal. Ia baru saja menyantap kue kukus dan meminum jus buah naga. Tapi kini rambut panjangnya yang hitam pekat berubah menjadi jingga menyala. Ini pasti mimpi, gumam Moana sambil meremas ujung rambutnya yang terasa asing. Segala yang terjadi terasa begitu nyata, namun tidak mungkin ini kenyataan. Pikirannya terpecah ketika seorang wanita muda muncul dari balik pintu kaca besar. Wanita itu tampak lebih tua darinya, membawa baskom berisi air dengan kelopak mawar merah mengapung di atasnya. Wajahnya tenang dan ramah. "Nona Amora, apakah saya boleh memijat kaki Anda?" Tanyanya sopan, membungkuk dengan hormat di hadapan Moana. Moana terdiam. Amora, ia menatap wanita itu, kebingungan. "Siapa Amora? Aku bukan Amora," pikirnya. Dalam hatinya, ia tetap Moana, gadis biasa dengan kehidupan yang sederhana. Tapi di sini, di hadapan wanita ini, namanya Amora. "Kamu memanggilku Amora?" tanyanya, memastikan dia tidak salah dengar. Wanita itu tersenyum lembut. "Benar, Nona. Nama Anda Amora, bukan?" Moana menggeleng pelan, merasa semakin terasing. Nama Bulbul tiba-tiba muncul di pikirannya. Tokoh fiksi dari buku dongeng kuno yang pernah ia baca sebelumnya. "Kamu pasti Bulbul, bukan?" tanyanya dengan keraguan yang mulai menguasai. Wanita itu menatap Moana dengan bingung. "Ya, Nona, nama saya Bulbul. Apakah ada yang salah?" tanyanya. Suaranya mulai ragu. Moana tersentak. Bulbul? Wanita ini nyata, bukan tokoh dongeng. Semua ini tidak masuk akal. Dunia di sekitarnya terasa semakin asing. Enggak ada yang salah, jawab Moana terbata-bata, berusaha menutupi kebingungannya. Ia masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi, tetapi ia sadar harus berpura-pura mengikuti alurnya. Bulbul, yang tampaknya tidak menyadari kegelisahan Moana, melanjutkan. "Apakah Nona Amora ingin saya melanjutkan pijatan, atau sudah cukup?" Moana masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia merasa tubuhnya lemah, tidak mampu menerima kenyataan bahwa ia berada dalam tubuh orang lain. Bulbul melihat wajah Amora yang kosong, bertanya lagi, "Nona, apakah Anda masih ingin saya lanjutkan pijatan?" Moana tersadar dan mengangguk lemah. "Tidak, cukup, bawa aku ke kamar. Aku ingin beristirahat." Suaranya terdengar gemetar, dan Bulbul segera menuntunnya ke kamar dengan penuh hormat. Sesampainya di depan pintu kamar, Bulbul bertanya, "Apakah Nona ingin mandi air hangat sebelum tidur?" Moana mencoba menenangkan pikirannya yang penuh kegelisahan. "Iya, tolong siapkan air hangat," katanya, berharap mandi bisa sedikit mengendurkan ketegangan di tubuhnya. Dengan sigap, Bulbul membuka pintu dan mempersilahkan Moana masuk. "Saya akan menyiapkan air mandinya sekarang," ujarnya sambil melangkah ke kamar mandi. Di dalam kamar, Moana terdiam. Kamar ini begitu mewah dan indah, jelas bukan miliknya. Namun, bayangan yang terpampang di cermin besar di sudut ruangan semakin memperkuat realitas yang tak bisa ia tolak. Pantulan di cermin menampakkan sosok wanita cantik dengan rambut jingga memukau, tetapi itu bukan wajah Moana. "Aku bukan diriku lagi," bisiknya, menggenggam pinggiran meja rias untuk menahan dirinya. Pikiran tentang nasib tragis Amora mulai menghantuinya. Dari buku dongeng kuno yang pernah ia baca, Amora ditakdirkan dibunuh oleh Dean Dewa Arnanda.
Moana menarik napas dalam-dalam. Aku harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat, gumamnya penuh tekad. Tak lama, Bulbul kembali dengan senyuman. Nona, air mandinya sudah siap. Terima kasih Bulbul, kamu boleh pergi sekarang, tapi tetap berjaga jika aku membutuhkanmu, ujar Moana berusaha terdengar tenang. Baik Nona, jawab Bulbul sambil menundukkan kepala sebelum meninggalkan kamar. Setelah berendam dalam air hangat yang penuh kelopak mawar, Moana merasa pikirannya sedikit lebih jernih. Namun, kekhawatiran tentang bagaimana ia bisa kembali ke tubuh aslinya terus menghantuinya. Setelah mandi, ia membuka lemari Amora dan terkejut melihat gaun tidur yang terkesan sangat seksi dan tidak nyaman untuknya. Apa? Kenapa semua bajunya begini? Gumamnya memutar otak mencari sesuatu yang lebih tertutup. Akhirnya, ia menemukan baju tidur dengan lengan panjang yang terlihat lebih sederhana. Ia mengenakan pakaian itu, berbaring di tempat tidur empuk, dan berharap ketika ia membuka mata esok hari, semua akan kembali seperti semula. Namun, saat pagi datang, Moana terbangun dan mendapati dirinya masih berada dalam tubuh Amora. Ini bukan mimpi, bisiknya. Air matanya mulai menggenang. Aku benar-benar Amora sekarang. Bersambung.